berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita dan waktunya yang terbaik di saat minggu ini kita boleh ada dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Di saat kita meninggikan Dia, di saat kita menyembah Dia, ada kekuatan baru yang Tuhan nyatakan untuk setiap kita. Mari datang pada Tuhan dengan segala syukur hormat kita bagi Dia. Terima kasih Tuhan, sebab kebaikan-Mu yang sungguh nyata. Segala hormat, pujian, dan pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhanku. Kau Allah sumber kekuatanku, Kau Allah sumber kemenangan dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu setia, ku percaya janji-Mu mulia. Ku tetap yakini ada Tuhan yang bersamaku dalam setiap musim hidupku. Aku percaya Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang mempesona dalam hidupku. Kesetiaan-Mu melebihi dari segala yang ada. Ku percaya kasih-Mu selalu nyata. Tuhan, anugerah-Mu mempesona dalam hidupku. Tuhan, anugerah-Mu besar atas hidupku. Dan anugerah-Mu itu cukup bagi hidupku. Inilah pujian syukur kami di dalam Tuhan. Anugerah-Mu nyata, besar, setia-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat karya kasih-Mu yang besar dalam hidupku. Kasih Bapa. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Nyatakan sama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hati
mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Yuk kita berdiri bersama-sama, nyatakan pujian bagi Tuhan. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi nyatakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Percaya Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata dalam hidupku, membuat hatiku berharga di matamu. Inilah pujian dan syukur kami Tuhan. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. 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 Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuat berharga, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Ku berharga dalam pandanganmu.
percaya hadirat-Mu yang nyata dan cukup bagiku, mengalir memenuhi setiap hati, roh dan jiwaku, untuk kemuliaan nama-Mu, Allah yang besar dan setia, mulia, agung dan perkasa selama-lamanya. Inilah pujian syukur kami, sebab kami tahu bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sebab segala yang Kau kerjakan atas hidup kami itu adalah baik adanya. Inilah syukur hormat kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Gloria, haleluya, gloria, haleluya, glory. Ku percaya kasih-Mu sungguh nyata, Kau yang memberkati hidupku, Kau yang memenuhi tubuh, roh dan jiwaku dengan kemuliaan-Mu, Roh-Mu yang kudus memenuhi hidupku. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku naikkan syukurku bagi Engkau Allah Sang Rajaku. Inilah syukurku, inilah hormatku bagi-Mu ya Allah Tuhanku, kuasa tunggal dalam hidupku. Aku percaya kasih-Mu yang nyata, yang mempesona dalam hidupku. Aku percaya kuasa-Mu besar, kuasa-Mu besar, kuasa-Mu besar. Mengalirlah kuasa-Mu ya Roh Kudus, memenuhi setiap hidup kami dengan urapan baru-Mu untuk menjadi penyembah-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku angkat suaraku, naikkan pujian bagi-Mu. Setiap kami yang hadir di sini Tuhan, jadikanlah kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran-Mu. Yes, mari buka mulut-Mu, nyatakan bagi Tuhan, bagi suara-Mu, bagi Dia. Ada waktunya kita berdiam, ada waktunya kita percaya ada Tuhan pada kita. Saat kita dengan iman dari mulut kita mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Saya rindu pada pagi hari ini, satukan hati, ungkapkan suara-Mu, ungkapkan hati-Mu melalui mulut-Mu, katakan syukur bagi Tuhan. Yuk sama-sama dan bareng-bareng. Pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ayo angkat suara hatimu, bawa di dalam hadirat Tuhan sampai Tuhan memenuhi dan memenuhi kita dengan urapan barunya. Sikramata kalamasi, inaramato kalamasi, ikirmata lono sikepatayawa, wismata ramata kanomoto kalumas. Yesu, 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 Yesu. Siramana mana macekere, sidala mata karmana masi, kina bozo karamata ya la mata kana, siyo de karmala masedaba, sidama boro bakala nama seda, ina karmandolo mana ya sataku nama tu yo ya salamalai. Isalama-lama-lama meramata kona masaka sigena termena nama masata gua itmak maramasata kudono manas isata barmona namo ya Allah imalama ya Allah ilama severamana ya Allah seramata karmona masa ye Adonai ye Sheba yo
mase inagamu mase Yasua lele masi Yosua mase alaihi maramatuka idarmato kelmasidia inaba manungolo measia isaratutu makatapa taklah tenanglah jiwaku sembah dan tinggikan Allah kuasa-Mu besar sungguh arti kehadiran-Mu Tuhan yang mengalir dalam setiap hatiku. Kau Tuhan Allahku, Kau sumber kekuatan dalam hidupku, Kau penolong yang setia, tak pernah meninggalkan hidupku. Dalam kasih kemurahan kuasa-Nya, Engkau Tuhan Allahku, penolong dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuasa-Mu besar, melampaui segala akal hidup kami. Tuhan, kami meresponi bahwa setiap hati kami, di mana Engkau hadir dan selalu ada bersama dalam hidupku. Engkaulah Allah Immanuel yang berserta dalam hidupku. Dan pada pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, yang rindu mengurapi kami. Dan urapan baru-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Kesembuhan akan kami terima, kekuatan kami akan terima, pembebasan akan kami terima, anugerah-Mu akan kami terima. Saat hati kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu, satu hal yang Tuhan mau, kami meresponi bahwa Tuhan kami Allah yang dahsyat dan luar biasa. Segala syukur kami kepadamu, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita dan siap memuliakan nama Tuhan, katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya. Sekali lagi katakan shalom. Damai sejahtera atas hidup kita. Katakan depan kiri, depan belakang. Katakan Tuhan memberkati engkau saat ini. Ya, Tuhan memberkati engkau saat ini. Ya, silakan duduk. Kita percaya bahwa dengan sukacita hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Mari bersuka cita semua. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sama-sama katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sama-sama sekali lagi katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan. Sekali lagi katakan, oh hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Saya percaya hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian semuanya gembira. Amin. Mau sehat?
bergembira senantiasa. Ya, kita berdiri bersama-sama. Tepuk kanan kirinya, engkau harus bergembira selalu. Iya, supaya nanti terimpartisi. Sekali lagi, engkau harus bergembira selalu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan dengan iman. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bareng-bareng katakan, mari bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, kebat. Ya, jemaat Tuhan, mari bersorak dalam kemuliaannya. Ya. Lebih lagi. Yeah. Sekali lagi katakan, mari. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. 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 Satu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab
sebab cintamu padaku takkan pernah hatiku percaya. Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih dan setiamu Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dalam hidupku. Kasihmu senantiasa nyata dan selalu ada. Yo. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tak pernah berubah. hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu coba tak pergi dariku. Oh, ku percaya Tuhan, kasih setiamu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Inilah syukurku bagi kemuliaan nama-Mu, Allah yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama katakan yuk. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari sekali lagi dengan percaya dan imanmu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
di matamu. Kita tundukkan kepala kita, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami ada di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih, lawatan, pembaharuan-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan kami sudah memuji menyembah-Mu. Berkenanlah Tuhan untuk semua ibadah bakti kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan, karena bagimu-lah segala sesuatunya kami persembahkan. Kami percaya Bapa, Engkau pun rindu memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berfirman Tuhan, menolong kami, mengajar-ajari kami, membentuk kami, memperbaiki kelakuan kami. Berfirman Tuhan, tegur kami, bentuk kami Bapa, agar firman ini sungguh-sungguh menjadi anugerah yang hebat dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Izinkan hanya setiap pesan Tuhan saja yang akan tersampaikan melalui hamba-Mu. Urapi, tutup bungkus dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga tersalurlah berkat buat setiap kami. Hamba-hamba-Mu, kekasih-kekasih-Mu, jemaat-Mu diberkati oleh kebenaran firman-Mu ini. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap katakan amin. Ya, shalom. Ya, terima kasih rekan-rekan pemuji. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Boleh duduk di hadirat Tuhan dengan damai dan sejahtera. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, saudara. Tetap kuat dalam segala keadaan. Bapak Ibu, kita tahu ini kita hidup masih di dunia, betul? Tidak di surga, ya. Belum. Ini masih di dunia yang semuanya bisa mudah berubah. Di Indonesia aja kita mengenal ada musim kemarau, ada musim penghujan, ya. Kalau di kampung saya ada musim yang lain, musim jagung, musim duren gitu. Ya, ada musim-musim yang berbeda. Jadi saudaraku, kita harus bersiap untuk segala musim supaya saudara, iman kita tidak turun naik. Tergantung situasi begitu. Kalau berkat Tuhan naik, iman naik. Kalau persoalan naik, iman turun. Enggak begitu saudara. Tapi kita bisa tetap kuat di dalam segala keadaan, di dalam segala musim, di dalam segala kondisi. Itu yang Tuhan mau saudara. Seperti janji nikah itu saudara. Aku berjanji akan setia kepadamu baik apa? Baik susah maupun menderita gitu. Susah dan menderita. Baik susah maupun senang, sakit atau sehat, kaya atau miskin. Aku akan setia. Biar janji ini bukan kepada pasangan saja, tetapi kepada kekasih jiwa kita terlebih, yaitu Yesus Kristus. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Amin. Biar ini juga menjadi janji kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus tetap kuat di dalam segala keadaan. Definisi dari kuat adalah memiliki banyak tenaga. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia mengungkapkannya. Oh, kuat itu apa sih? Dia memiliki banyak tenaga. Ada cadangan kekuatan, ada cadangan tenaga di dalam kehidupannya. Ya, definisi kuat itu juga dikatakan saudaraku tidak mudah goyah. Tadi dikatakan gunung-gunung bumi bisa bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tak akan pergi dari hidup kita. Itu tuh saudara, kita tidak mudah goyah dan dikatakan juga memiliki kemampuan. Artinya saudara, di dalam keadaan, di dalam situasi yang gak enak pun kita punya kemampuan. Saya sangat terberkati oleh satu kalimat dari seorang anak Tuhan, dikatakan begini.
Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan kita kemampuan untuk beradaptasi dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Saya punya teman, seorang istri gembala. Gembalanya yang suami meninggal, saudara. Lalu dia kayak hilang pegangan. Ini penggembalaan harus dilanjutkan. Dia atau bukan dia, tapi pekerjaan Tuhan ini harus lanjut. Dia bingung. Dia bilang, saya kehilangan suami aja sudah linglung gitu ya. Kehilangan pegangan. Apalagi saya harus dikasih tugas untuk menjaga jemaat Tuhan. Tapi kami hamba-hamba Tuhan sebagai rekan-rekannya memotivasi dia, berkata, ada kuasa untuk beradaptasi. Tapi aku gak sanggup. Jangan bilang gak sanggup. Tapi terbukti, singkat cerita, sampai hari ini sudah beberapa tahun dia menggembalakan tanpa suami. Dia bisa tuh. Dia bisa. Maju gerejanya. Ya saudara, ini yang disebut memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Jemaat Tuhan pun begitu. Ya, ada musim kemarau, ada musim paceklik, ada musim penghujan, ada musim macam-macam segala musim, saudaraku. Tetapi kita harus kuat. Kita mampu kalau kita memiliki cadangan tenaga. Musim dingin kita kuat, musim panas kita kuat. Nanti kita belajar bagaimana supaya kuat, saudaraku. Jadi saudara, ternyata definisi dari kuat itu pun adalah tahan, memiliki daya untuk terus bertahan. Dilanjutkan saudara, slide berikutnya dikatakan keadaan tidak selalu kondusif, betul? Kita kan maunya aku diberkati, kan begitu. Siang berganti malam aku diberkati, itu maunya kita. Tapi kadang-kadang berkat itu serasa tidak kelihatan. Kadang-kadang kita merasa kok pertolongan jauh benar. Musim pun sering berubah-ubah, saudaraku. Ya, selalu berganti. Gak ada satu musim yang bertahan sampai sekian tahun. Semua musim akan berganti, saudara. Keadaan mudah berubah. Tetapi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan kita, apapun kondisi yang kita hadapi, di dalam anugerah dan berkat Tuhan, kita harus tetap kuat. Amin. Apa dong yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, saudara, mau dong kuat di dalam Tuhan? Kalau nggak mau, saya nggak lanjut khotbahnya. Ya, karena kita mau belajar apa yang harus kita lakukan, apa tips-tipsnya supaya kita tetap kuat di dalam segala keadaan. Yang pertama, terhubung dengan Tuhan. Tidak ada pilihan lain, Bapak Ibu. Terhubung dengan Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita, dialah sumber motivasi kita, dialah sumber semangat kita yang membuat kita mampu tetap kuat, bisa bertahan di dalam segala musim dan keadaan. Baik atau tidak baik keadaannya, kita tetap kuat menghadapi segala keadaan itu. Terhubunglah dengan Tuhan. Tadi pagi saya kasih ilustrasi, handphone kita ini secanggih apapun atau sekurang canggih apapun, semahal apapun atau semurah apapun, ini akan berfungsi kalau dia terhubung dengan sumber energi listrik. Ya, merek apapun kendaraan kita, kalau tidak ada bahan bakarnya, gak bisa, saudara, dia bergerak. Hidup kita juga begitu, saudara. Kita gak mungkin bertahan dengan apa yang kita punya ini saja. Tetapi kita harus terhubung dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita nyanyikan tadi kan? Dialah sumber kekuatan kita. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, maka dia akan mengimpartasikan, maka dia akan menyalurkan kekuatan itu kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita terhubung dengan dia? Dengan cara yang benar. Sudahkah kita terhubung dengan dia
dengan cara yang konsisten. Saya sebagai gembala jemaat menganjurkan, mengajarkan, bahkan memerintahkan jemaat, entah dilakukan atau tidak. Tetapi tanggung jawab saya sebagai gembala, sebagai pendeta, mengatakan jadikan bukumu ini, Alkitab ini, menjadi buku yang terutama dalam hidupmu. Artinya apa? Kalau Alkitab ini menjadi buku yang terutama, bukan berarti itu disimpan menjadi pajangan, disimpan supaya tidak berdebu, ditaruh di tempat yang tersembunyi supaya tidak digigit tikus dan lain sebagainya. Bukan itu, tetapi dalam menjadikan Alkitab sebagai buku yang terutama dalam hidup. Tanpa ini kita nggak bisa hidup. Ini adalah firman Tuhan. Di dalam firman ini saudara, kita akan diajar-ajari bagaimana menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Di dalam Alkitab ini kita akan diajar-ajari bagaimana berperilaku yang benar. Saya punya kesaksian, ada jemaat beberapa tahun yang lalu kejadiannya. Dia dari agama yang tidak mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang tidak menjadikan Yesus adalah Tuhan. Suaminya sudah bertobat terlebih dahulu. Kurang lebih 3 tahun duluan. Jadi kalau kita besuk ke sana, kita ajak juga dong istrinya. Anaknya 2, suaminya sudah ke gereja, si ibunya belum. Kita bilang, ayolah Ci ikut ke gereja. Apa dia bilang? Lihat nanti lah katanya. Lihat pertobatan si bapak dulu. Soalnya bapak mah ibu nggak tahu sih gitu ya. Ibu nggak tahu sih maksudnya saya. Ibu nggak tahu sih si bapak tuh kayak apa kelakuannya. Saya lihat dulu gitu. Setiap kita kunjungan ke rumahnya kita ajak, selalu ngomongnya begitu. Dan saudara saya nggak perlu beberkan apa yang dia sampaikan tentang suaminya. Pokoknya suaminya tuh buruk aja masa lalunya. Sekarang kan udah baik, ya makanya kita lihat dulu. Ini baik, apa pura-pura baik, apa belum baik, apa pokoknya masih dalam ujian gitu ya saudara. Akhirnya 3 tahun setelah masa-masa itu berlalu, si enciknya juga ke gereja saudara ya. Kalau kita datang ke rumahnya, beda kalimatnya, beda. Biasanya kan dia ngerocos, ngerti ngerocos? Ngerocos tentang keburukan, kelemahan suaminya. Sekarang dia berbeda, saudara. Kalimatnya berbeda. Saya pernah nanya, di gereja saya tanya, Ci, sekarang ngomongnya tentang kokoh, suaminya maksudnya, kok udah enggak aneh-aneh gitu. Kalau dulu kan selalu dia bilang, ibu gembala gak pernah tahu sih kelakuan suami saya. Setiap ini punya ini gitu, mengerti kan maksudnya. Ya. Sekarang kenapa gak ngomong kayak gitu? Satu hal yang membuat saya sebagai pendeta bersyukur, terharu, berbangga, dia bilang begini, ibu gembala kan selalu ajari jemaat baca Alkitab. Amsal 1 tiap tanggal 1, Amsal 2 tiap tanggal 2, itu 1 bulan kan 31 pasal kan, 1 pasal paling tidak baca. Suatu ketika saya baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab dikatakan, pria tidak mau hidup serumah dengan perempuan. Kayaknya Bapak punya sesuatu dengan kata cerewet nih. Cepat benar. Benar saudara, lebih baik tinggal di soto rumah atau lebih baik tinggal di padang gurun yang kering kerontang daripada harus serumah dengan perempuan yang cerewet dan pemarah. Jangan-jangan kata dia, suami saya gak betah tinggal di rumah karena ada perempuan seperti saya cerewet dan gampang marah. Wow, firman Tuhan yang ngajari dia langsung. Saya belum khotbah tentang hal itu kepadanya, dia sudah ditegur oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jadikan Alkitab ini menjadi buku yang terutama, buku prioritas, buku andalan, buku yang unggul di dalam kehidupanmu. Karena dari dalamnya, waktu kita terhubung dengan Tuhan melalui Alkitab ini, perilaku kita diperbaharui. Kekuatan kita ditambahkan, pengetahuan kita ditambahkan. Alkitab ini betul huruf-hurufnya mati. Tetapi waktu kita menerima,
Alkitab ini menjadi kata-kata yang hidup, yang terus memperbaiki kelakuan kita. Mau dong hidup kita lebih baik? Iyalah, ngapain kita bangun lebih pagi kalau hari Minggu, datang ke gereja, kasih persembahan juga, datang lagi doa, datang lagi ini. Tapi hidup kita gak jadi cerminan. Buat apa? Kita harus lebih baik dan kita bisa lebih baik, kita bisa kuat di dalam segala situasi kalau kita terhubung dengan Tuhan melalui doa, melalui Alkitab ini. Baca Alkitab tiap hari, amin. Ada lagu sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita mau tumbuh dong. Gak mau begini-begini aja. Jangan sampai anak dan cucu kita bilang, katanya Oma udah ke gereja, tapi kok kayak gitu? Malu banget kan? Tapi waktu kata-kata kita kata-kata berkat, itu tandanya kita bertumbuh. Di dalam segala keadaan pun kita enggak panik. Karena kita memiliki cadangan kekuatan di dalam menghadapi setiap keadaan. Itu yang pertama saudaraku, terhubung dengan Tuhan. Kita akan baca Mazmur pasal 28. Ayat 8. Ini yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan dengan terhubung dengan Tuhan ini. Dikatakan Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Pasal 138 ayat 3 dikatakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kata-kata berseru ini saudara berarti ada sesuatu kan? Ini kondisinya, ini situasinya enggak lagi aman. Kalau kita aman-aman enggak perlu berseru, ya berseru berteriak mirip lah ya. Kita itu berseru pada waktu situasi lagi tidak kondusif, kesehatan kita enggak membaik, keuangan kita mungkin tidak membaik, tapi pada masa-masa itulah kita berseru ke satu alamat, yaitu Yesus Kristus, dan firman ini menjadi jaminan, engkau menambahkan kekuatan kepada jiwaku. Waktu jiwa kita kuat saudara, kita tidak akan panik menghadapi musim yang silih berganti, menghadapi situasi yang tidak selalu kondusif. Karena apa saudara? Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Jadi saudaraku, jangan iman kita, jangan sukacita kita mengikuti keadaan. Atau diubah keadaan pada waktu keberkatan. Kita bisa berkata, terima kasih Tuhan baik. Tapi pada waktu kita lagi terpuruk, kita hilang dari peredaran, kita hilang dari gereja, kita hilang dari pelayanan. Tidak ada masa saudaraku yang Tuhan tidak izinkan di dalamnya untuk kebaikan kita. Saya ulang kalimat ini. Tidak ada satu masa, tidak ada satu kejadian, tidak ada satu peristiwa yang Tuhan izinkan begitu saja tanpa Tuhan punya rencana di dalamnya. Setiap musim ada maksud Tuhan di dalamnya untuk meneguhkan, menguatkan hidup kita. Jadi saudaraku, kalau kita harus berseru atau berteriak, berteriaklah ke alamat yang tepat. Jangan ke tetangga, jangan ke anak. Sedapat mungkin berteriak di hadirat Tuhan. Jika hati merasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dengar jawaban Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia berfirman, mari datanglah. Pada waktu kalau kita oleh keadaan harus berteriak, berseru dan berteriaklah kepadanya. Kita akan mendengar. Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Bapak Ibu. Jangan andalkan siapapun. Karena manusia berubah. Musim mudah berubah. Keuangan pun bisa berubah. Ya, up down itu urusannya uang itu begitu saudara.
Ya, nanti dia naik, nanti dia ada, kadang-kadang dia hilang, tidak ada. Tetapi Tuhan, dia tidak pernah berubah. Dia berfirman, mari datanglah. Wow, saudara, bayangkan imani waktu Tuhan berkata, mari datanglah. Dia peduli dengan hidup kita. Andalkan dia, maka dia adalah kekuatan kita pada masa kesesakan kita. Slide berikutnya dikatakan saudara, apa yang kita lakukan supaya kita terus kuat di dalam segala keadaan. Yang kedua adalah berusaha atau bekerja keras. Bukan bekerja asal-asalan. Tapi ada usaha di dalamnya, ya, ada action, ada yang dilakukan, dan cara melakukannya adalah dengan cara bekerja keras. Amin, Bapak Ibu. Saya kalau mau tanya, dan saya akan tanya deh, lebih senang manusia itu lebih senang kerja keras atau kerja santai? Coba jujur. Lebih senangnya kerja santai, hasil membeludak. Kan maunya gitu kan? Kerja santai, kalau bisa ngantor, ya sejam lah, terlambat, pulang duluan. Hasil membeludak, bonus banyak, istri, anak, suami sehat, harta bertambah. Kan maunya begitu, itu daging saudaraku. Tetapi untuk mendapatkan semuanya itu ternyata dibutuhkan kerja keras, ada usaha. Saudara, untuk kuat di dalam segala musim ternyata dibutuhkan kerja keras. Bukan pada waktu masalah atau musim itu berubah. Dengarkan ini, penting nih. Karena apa saudara? Kuat itu tadi memiliki cadangan kekuatan, tenaga. Ya, kuat artinya memiliki tenaga yang banyak gitu. Punya cadangan, punya tabungan kekuatan. Arti tabungan tidak terkumpul pada masa urgent itu. Pada masa kejadian itu, tabungan itu dikumpulin dari masa kondusif, kurang-kurang kondusif terus nabung. Dan pada waktu kita membutuhkan, pada waktu ada masa-masa yang berat, tabungan kita akan keluar. Kita pun begitu. Saya kasih tahu kepada jemaat dan ini juga yang saya terapkan di hati dan pikiran saya. Doa buat saya selain terhubung dengan Tuhan, betul itu terhubung dengan Tuhan. Yang keduanya, yang tidak kalah penting, ini adalah cadangan kekuatan buat saya. Kenapa saya bilang begitu? Ada jemaat, ada orang percaya yang berkata begini, kemarin gak doa gak terjadi apa-apa kok, biasa saja. Minggu lalu udah seminggu gak berdoa, biasa saja. Gak ada apa-apa tuh. Tapi dengarkan, akan beda respon orang yang banyak doa, yang sedikit berdoa, atau bahkan yang tidak pernah berdoa. Akan beda responnya menyikapi kalau ada musim yang tiba-tiba ekstrim. Benar saudaraku. Kita akan lihat orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, yang memiliki cadangan kekuatan, cadangan tenaga itu, waktu ada tumpukan masalah atau hantaman persoalan hidup, dia bisa berdiri teguh. Benar saudaraku. Ku kan berdiri. Di mana dia berdiri? Di tengah badai dengan kekuatan yang yes. Tetapi orang yang tidak pernah terhubung dengan Tuhan, saudaraku, yang tidak punya usaha apa-apa, yang tidak menabung apa-apa, begitu hantaman badai datang, dia pun akan hanyut di dalamnya. Dia gak punya pegangan, gak punya kekuatan, jadi jangan bilang gak doa, biasa aja gak terjadi apa-apa. Memang belum terjadi. Tapi pada waktu itu terjadi saudara, kita akan hanyut juga oleh masalah itu. Jadi cintai hadirat Tuhan, cintai kerja keras untuk dapat cadangan kekuatan. Di dalam 2 Tawarik dikatakan pasal 15 ayat 7,
Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Bapak Ibu, ayat ini sangat luar biasa. Kalau kita baca, saya akan baca ya saudara supaya kita mengerti lebih dalam ceritanya. Jadi ini adalah masa-masa yang berat pada pemerintahan Raja Yehuda yang bernama Raja Asa. Di ayat 1, 2, dan 3 ini diceritakan pada masa-masa kesesakan kerajaan Yehuda ini roh Tuhan datang kepada seorang nabi yang bernama Asaria, ya, dan dikatakan pergilah kepada Asa hambaku Raja Yehuda untuk mengatakan pesan ini. Pesannya apa saudaraku? Ini yang kita baca tadi ayat 7. Tetapi keadaan di sana adalah keadaan yang sangat-sangat genting. Apa itu saudara? Kita baca ayat 4 ya. Tetapi dalam kesesakan, jadi kerajaan itu lagi mengalami masa kesesakan. Mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena kota lagi kacau balau saudara masa itu. Dan dikatakan selanjutnya, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Apa itu saudara? Seperti apa gambarannya? Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ayat 7 kita baca, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Bapak Ibu saudara terkasih, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, pada masa kesesakan yang terjadi di Yehuda ini, mereka datang kepada Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, dan Tuhan menolong mereka. Karena masa itu adalah masa kegelapan, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, sampai dikatakan tidak ada yang pergi dan pulang dengan selamat. Artinya begitu pergi tidak akan kembali dengan selamat. Mungkin luka-luka karena ada penghancuran, ada kekacauan di mana-mana. Ini kondisinya saudaraku, ini situasi yang ada yang membuat orang saudara nyaris putus asa. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada bangsa Israel, khususnya kepada Asa, dan hari ini pesan yang sama datang kepada saya dan Bapak Ibu, dikatakan tetapi kamu ini, musim boleh berubah, situasi mudah berubah, situasi boleh tidak kondusif, segala sesuatu bisa berubah, tetapi kamu ini kata Tuhan, jangan lemah semangatmu, kuatkan hatimu, karena ada upah bagi usahamu. Sesulit apapun Bapak Ibu, terus berkarya, katakan amin. Sesulit apapun, terus bekerja dengan kerja keras. Tuhan memberi jaminan melalui firman-Nya ini, ada upah yang menanti di dalam usaha kita. Kerja keras kita saudara tidak akan sia-sia. Saya ulang lagi, doa kita itu adalah cadangan kekuatan bagi kita. Orang yang terus terhubung dengan Tuhan, orang yang terus bekerja keras bersama Tuhan akan menikmati hasilnya. Akan menikmati hasilnya. Percaya saudara. Saudara coba renungkan. Hidup yang Bapak, Ibu, saudara-saudari nikmati hari ini, bukankah itu adalah hasil kerja kita di masa yang lalu? Coba kita kalau jadi anak sekolah, nggak mau belajar, nggak mau ikut ujian, begitu ada ujian kita madol, ngerti madol, ya, absen, mangkir, kita nggak akan pernah naik kelas, betul? Begitu ada ujian, nggak mau lah, bilang aja nggak enak badan, kumpulin tugas, kita nggak kumpulin, nggak akan pernah naik kelas. Dalam kehidupan pun begitu, saudara. Waktu kita ada ujian, kita berdiri teguh, saya siap menghadapinya.
Tentu bukan dengan kekuatan kita bekerja keras bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudara kita akan naik terus bersama dengan anugerah Tuhan. Jadi jangan pernah menyingkir, kabur, lari dari masalah. Hadapi itu. Kita ini enggak manusia biasa loh. Karena ada roh Tuhan yang luar biasa itu ada dalam hidup kita. Kekuatan inilah yang terus memotivasi kita. Firman Tuhan ini berkata, tetapi kamu ini situasi boleh rungsep, kacau balau, tetapi kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Kadang-kadang yang membuat kita gagal saudaraku, bahkan kerap kali yang membuat kita gagal bukan karena persoalan itu yang sangat berat. Sampai kita gak bisa menanggungnya, bukan. Tetapi karena semangat kita yang lemah. Sudah menyerah tanpa berjuang. Aduh gak bisa begitu saudara. Padahal kata gak bisa ini saudara akan mempengaruhi pikiran kita dan kekuatan kita. Benar saudara. Jadi makanya psikolog berkata saudara di dalam ilmu kejiwaan, haramkan kata tidak bisa itu. Tolong dong ini, nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Saya ingat saudara, beberapa puluh tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu lah lebih kali ya, lebih. Saya belajar nyetir nih saudara ceritanya. Suami saya kalau saya bilang, papi anterin dong ke gereja. Nih, saya diledekin terus dikasih kunci mobil. Saya nggak bisa saudara. Papi anterin dong, saya mau kaum wanita. Nih, diledekin terus. Waduh. Saya nggak berani saudara. Gampang begitu orang kelihatan mana rem, mana gas, mana. Dulu kan belum ada matic masa itu. Jadi harus kiri kanan tuh kaki kan saudara. Panas dingin saudaraku. Ya, dihidupin AC masih keringatan. Latihan pertama tuh nginjek gas itu saudara. Lalu saudara, ini di lapangan ceritanya. Saya belajar mobil pertama tuh di lapangan kosong saudara. Adalah orang stop, dia bilang, Bu ini bukan buat latihan gitu ya, tapi saya nggak ngerti yang mana rem yang mana gas, panik kan, dan mendengar ada orang teriak dari luar, kiri dan kanan kaki saya angkat, saya nggak tahu yang mana gas, udah panik saudara ya, mati sendiri kan kalau begitu, mati kan kalau manual, gitu langsung mati. Gitu, wah untung dia mati, lega. Saya pikir itu karena saya orang Kristen, jadi ada kekuatan kuasa mematikannya saudara. Ternyata memang dia otomatis, kalau manual tuh nggak diinjak gas atau kopling, ya itu mati, sudah matilah dia saudara. Saya bilang nggak mau. Tapi suami saya paksa, kamu harus bisa. Jadi kalau kami pergi gitu saudara, dekat-dekat di Karawaci situ, saya yang setir saudara. Suatu ketika saudara, ini puncak dari saya tidak mau nyetir tapi akhirnya mau lagi. Di perempatan saudara ada mobil dari kanan, saya dari sini saudara, dia melintas, saya panik lagi, mana gas mana rem, angkat lagi kaki saudara. Saya berpikir saya sudah mengangkatnya, ternyata yang saya injak adalah gas. Jegar gitu, dan saya tutup mata. Saya nggak berani lihat apapun itu. Tutup mata, suami saya udah tarik rem tangan. Ya saudara, jeger gitu, angkot R11. Saya lihat ada orang keluar, kan dia mau nurunin. Saya nggak tahu yang mana rem, saya injak jeger gitu. Udah buka matanya, kata suami saya. Ya udah mati nih. Saya lihat, lah, kok nggak ada kecelakaan, nggak ada yang au gitu saudara. Karena saya lihat dia udah turun begitu. Saya injak gas saudara, jeger saudara. Ternyata luar biasa, orang itu lihat saya ngegas kenceng, dia masuk lagi. Jadi saya nggak hajar dia, mobil ini saya hajar memang. Mobil R11. Suami saya bilang, kalau udah nabrak pasti udah bisa. Nggak disuruh lagi stop saudara. Ya, saya dimotivasi, kalau sudah nabrak pasti bisa. Jadi, dan hari itu pun saya yang melanjutkan persetiran itu, saat itu. Saya udah gemetar saudara, suami saya udah ganti si angkot itu berapa duit. Lanjut,
udah gemetar-gemetar, bisa pasti. Saudara, hasil usaha dan kerja keras saya udah gak bergantung kepada anak, suami dan lain sebagainya. Saya jadi bisa. Ini bukan untuk sombong, tapi saya kasih tahu, tidak ada saudaraku hasil yang akan berkhianat dengan usaha yang kita lakukan. Percaya. Percaya itu Bapak Ibu, berusaha kencang. Bukan dengan kekuatan kita tentunya, karena kita memiliki roh Tuhan, penolong dalam hidup kita. Apapun, ini hal nyetir. Buat Bapak Ibu mungkin, kecil, Bu Elis kok ceritanya kok bangga bener. Ya saya bangga dengan cerita ini. Bapak Ibu mungkin bangga dengan cerita yang lain. Tapi intinya, kerja keras itu pasti membuahkan hasil. Jangan pernah menyerah, apalagi sebelum mencoba. Belum dicoba, gak bisa. Kalau kita ada terperosok lah, masuk di dalam saudara, kesulitan, kesesakan. Kalimat-kalimat manusia kita biasanya hal-hal yang negatif. Gak bisa, gagal deh saya. Yang lebih sadisnya, mati deh saya. Kan sering kan, mati gak usah daftar, sudah ada listnya. Tinggal dipanggil satu-satu, gak usah daftar, mati aja saya. Gak usah Bapak Ibu, yang bagian kita adalah kerja keras, dan kerja keras kita itu pasti ada upahnya. Masih slide yang tadi, sebelum slide yang tampil ini, ada satu ayat lagi dikatakan, 2 Timotius pasal 2 ayat 6. Mari kita baca ayat ini ayat yang luar biasa. 2, ya, seorang petani bersama-sama, ayo walaupun kita bukan petani. 2, 3, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu, kalau kita bekerja keras, kita yang terlebih dahulu menikmati hasilnya. Benar saudara, bukan orang lain. Ini biar motivasi buat kita. Kerja kerasmu itu untukmu, kan selalu kan. Kalau kamu belajar, kalau kamu pintar, itu untukmu. Kita ngomong begitu sama anak, betul. Kita pun begitu. Usaha apa yang engkau gagal? Kegagalan kita kerap karena kita lemah dalam motivasi, lemah dalam semangat. Tetapi kalau kita berjuang lagi, katakan kepada Tuhan, Engkau sumber kekuatanku. Aku sudah nyaris lemah, aku sudah nyaris putus asa, tapi Engkau sumber kekuatanku. Maka percayalah saudara, tidak ada saudaraku hasil yang akan berkhianat dari usaha yang kita kerjakan. Setiap orang yang menabur pasti menuai. Yakin, percaya, imani hal ini karena memang ini firman Tuhan. Jadi 2 hal supaya kita kuat di dalam setiap musim. Yang pertama, terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, berusaha dan bekerja keras. Saya percaya saudaraku, kita akan berhasil. Kita harus saling memotivasi. Pasangan, suami, istri, jangan saling membunuh semangat, membunuh karakter. Jangan saudara, tetapi kita memotivasi saudara. Ada masanya suami kita itu saudara, kalau kita sebagai istri, ada masanya suami kita gagal dalam bisnis, dalam usaha. Biar kita menjadi baterai yang on terus buat suami kita untuk memotivasi mereka. Suatu ketika saudara, kami pernah mengalami hal yang berat dalam hidup. Jadi beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu saudara, kami membangun usaha dengan modal kami pinjam uang. Ya saudara, ini berat banget buat kami waktu itu. Lalu usaha yang kami rintis ini tidak maju. Padahal kami meminjam uang dari bank untuk modal. Jadi suami saya bilang begini, ya udah kita jual mobil untuk ngurangin utang. Kami jual mobil, mobilnya hilang, lagi transaksi. Ya, jadi pembelinya bilang begini, Pak, koko saya yang mau bayar dan di Puri Mall. Jadi kita ke sana ya Pak, begitu. Suami saya pikir memang mau jual, ada pembeli, dilayani. Suami saya yang setir mobilnya ke Puri Mall. Jadi mau transaksi di salah satu toko. Dia langsung hilang tuh orang. Suami saya cari-cari, kemana itu orang gitu. Wah, nggak ada. Suami saya balik ke parkir, mobilnya pun sudah nggak ada. Waduh, saudara, itu cepat.
Nggak ada 5 menit kata suami saya. Udah nggak ada. Pulang suami saya kayak hilang pegangan kan rasanya. Mau ngurangin utang, ternyata hilang. Suami saya nangis, saya pun nangis. Rasanya terpuruk saudara. Suami saya bilang begini tiba-tiba, maafin papi ya. Waduh, buat saya ini bukan kesalahan. Ya, beberapa kali suami saya bilang maafin papi. Saya bilang ini bukan kesalahan Tuhan, izinkan kita di sini supaya kita belajar banyak hal. Dan saya percaya kalau hari Senin Tuhan gak tolong kita, bukankah ada hari yang lain yang bernama Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan lain sebagainya, di mana Tuhan bisa lebih tepat waktunya untuk menolong kita. Saya motivasi terus suami saya. Berulang kali beliau bilang maafin papi ya. Loh aku bilang ini bukan kesalahan papi, bukan. Memang ini Tuhan izinkan supaya kita belajar banyak hal. Belajar berserah, belajar lebih waspada. Belajar jangan mudah percaya dengan orang yang bukan baru kenal, memang gak kenal. Ya begitu ya Bapak Ibu, banyak hal yang kita pelajari. Saya motivasi terus suami saya. Sampai hari ini saudara kami menikmati berkat yang berlimpah-limpah. Karena ada suami yang sudah dibangkitkan. Karena ada seorang perempuan, istrinya ini yang memotivasi. Jadi istri-istri, ayo mari kita jaga mulut kita. Saya sebagai ketua Korda saudara di WBI, saya selalu sering mengajar wanita cakap berdampak. Saya katakan saudara, keberhasilan keluarga kita itu pun ditentukan oleh siapa yang jadi istri di rumah itu. Maksudnya perempuannya cakep enggak? Bukan cakep, beda ya. Cakep itu, maksudnya cakep itu cantik. Tapi kalau cakep itu ahli. Ya. Oh dia dengan kecakapan penuh mengerjakannya, bukan kecantikan. Tetapi dengan kemampuan yang hebat dia mengerjakannya. Jadi cakap itu adalah ahli. Mari perempuan-perempuan, mulut kita harus cakap. Amin. Seterpuruk apapun anak kita, waktu dia bilang mami, jangan bilang mami bilang apa, makanya kamu gagal. Berhenti. Kalau anak kita gagal, yang dia butuhkan bukan kutukan, bukan omelan yang membabi buta, tetapi yang dia butuhkan adalah pelukan, sentuhan, kasih sayang. Mari para perempuan-perempuan, kadang-kadang perasaan kita saudara langsung menjadi lawan kita. Saya bilang juga apa begitu saudara, udah kayak gergaji itu gigi kita kertek-kertek saudara. Berhenti saudara, kalau keluarga kita gagal, kegagalan itu saudara mari kita ubah menjadi anugerah oleh karena perkataan yang baik. Mau belajar bersama dengan saya ibu-ibu? Bapak-bapak juga mau belajar? Anak-anak muda mau belajar? Bekerja keras. Tidak ada saudaraku usaha kita yang tidak akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita berjalan, boleh kita gagal, tapi pasti ada masa-masa untuk kita bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang kita berdiri saudara. Haleluya. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Waktu kita angkat pujian ini, biar lirik demi lirik dari lagu ini, izinkan itu memotivasi hati, jiwa kita, pikiran dan perasaan kita, bahwa kita akan berjuang terus bersama Tuhan. Tidak ada kata menyerah kecuali di hadirat Tuhan. Kita boleh berkata, I surrender. Yes, aku menyerah, tapi di hadirat Tuhan. Bukan kepada situasi, bukan kepada keadaan, bukan kepada sakit penyakit, tetapi hanya kepada Tuhan. Yes, aku menyerah. Karena saudaraku, ada anugerah Tuhan pada waktu kita menyerah. Selain di hadirat Tuhan, jangan pernah ada kata menyerah. Hari ini mari saudara, motivasi hatimu. Katakan, ku tak akan menyerah sebelum aku mencoba. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa.
hati kita teduh sejenak di hadirat Tuhan. Saya telah selesai menyampaikan kebenaran ini. Tapi izinkan firman ini terus berkata-kata dalam hidup kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Terhubung dengan Dia melalui doa, pembacaan Alkitab yang intens akan memberikan kekuatan tambahan di dalam jiwa kita. Dan izinkan sumber kekuatan utama kita adalah Tuhan, supaya kita terus eksis, bisa bertahan, ada terus di dalam setiap keadaan. Mari terhubung dengan Dia dan berusaha, bekerja keras. Jangan pernah menjadi lemas semangat kita, karena kita tahu saudara, usaha kita pasti ada upah yang akan diberikannya buat kita. Bekerja keras saudara, semangati hatimu. Katakan, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Bangunlah, bangkitlah, berkarya lagi lah. Waktu kita menyemangati jiwa kita, saya percaya di dalam anugerahnya kita akan disegarkan, kita akan dikuatkan. Jangan mudah menyerah. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi sebagai persembahan dan membangkitkan iman kita. Yes. Apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. hatiku percaya. Yes, haleluya. Kami mau Tuhan mencoba lagi Allah. Akan menyerah Pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan Lagi sekali, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami sudah belajar dari kebenaran firman ini Tuhan. Kami mau berjuang lagi. Bukan dengan kekuatan kami, tapi kami mau berusaha dan bekerja keras dengan terhubung dengan Tuhan, sumber dari kekuatan itu. Kami percaya di dalam setiap keadaan, di dalam setiap musim yang mudah berubah-ubah itu, kami tetap ada di hadirat-Mu. Karena kami tahu Engkau sendiri yang menopang, Engkau sendiri yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman ini menjadi anugerah dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Kami mau bergairah melakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Engkau memberkati gerejamu di tempat ini, GBI Katariso, Poris Gaga. Engkau memberkati gembala, keluarga, tim pelayan yang ada, dan seluruh jemaat yang ada di dalam berkat Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang bersemangat di dalam melakukan segala sesuatu. Dan kami pasti menuai dari segala sesuatu yang kami tabur. Terima kasih Bapa. Teruslah berkarya bagi gerejamu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, setiap kita dengan suara yang beriman katakan bersama saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk. Diberkatilah kiranya Ibu Pendeta Elizabeth, diberkatilah di dalam segala pelayanannya, dan Tuhan berkati senantiasa. Dan setiap kita yang percaya pada saat pagi hari ini dan saat ini minggu ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu, kita persiapkan amplop kita. Amplop warna biru dan kuning. Ada yang belum mendapatkan amplop boleh mengangkat tangan. Tim akan melayani. Sudah semua, saya percaya. Oke.
kita siapkan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang Kau kerjakan pada saat siang hari ini. Pimpinan dan kuasa membuat hati kami tetap semangat dan kuat di dalam Engkau. Sebagai tanda ucapan syukur, kami siap membawa persembahan dalam rumah-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap uang yang kami persiapkan, sehingga semuanya ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Amin. Ya, mari kita sama-sama bawa persembahan kita dalam hadirat Tuhan. Sebelah kanan, sebelah kiri, naikkan pujian bagi Tuhan. Firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Kau Yesus Raja, Yesus Raja. Tuhan memberkati seluruh persembahan hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini, tanggal 11 Juni 2023. Bagi jemaat yang memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9.15 pagi bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Terobosan doa puasa atau doa malam diadakan pada hari Rabu tanggal 14 Juni pukul 7:30 malam. Ibadah diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Kemudian mari bergabung dalam doa pagi Sabtu depan tanggal 17 Juni pukul 5:30 pagi. Diadakan secara online via Zoom. Khusus bagi kaum pemuda remaja, mari hadirilah ibadah Youth and Teens diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Bapak Solihin, Ibu Wawa, Ibu Angelin Munte, Bapak Herman Chandra, dan Bapak Narko Siregar. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat iman di dalam. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayanan selama melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Saya rasa tidak ada pengumuman lain. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersatu dalam doa.
Di akhir acara ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan, buat kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh datang beribadah di tempat ini. Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami yang kami bawa semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kalau hari ini Tuhan kembali kami boleh diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan, bagaimana supaya kami tetap kuat di dalam segala keadaan Tuhan, ketika hidup kami terhubung dengan Tuhan, dan kami tetap lebih mau berusaha lagi dalam segala hal Tuhan. Dan kami percaya ada upah yang Tuhan sediakan buat setiap usaha yang kami lakukan. Berkati untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Elizabeth Manik yang sudah memberkati kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati pelayanannya Tuhan, Engkau memberkati pengembalaannya Tuhan. Bahkan Tuhan pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu, memberkati banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada minggu ini. Berkati Tuhan setiap kehidupan kami. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, dan kami percaya Tuhan semangat kami, roh kami tetap bernyala-nyala dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kalau saat ini kami juga bawa dalam doa buat rekan-rekan kami yang Tuhan boleh tambahkan usianya. Kami berdoa buat Bapak Solihin, buat Ibu Wawa, buat Ibu Angel Munte, buat Bapak Herman Chandra, dan juga Bapak Narko Siregar. Panjang umurnya Tuhan, Tuhan berikan kesehatan yang baik. Biarlah segala cita-cita pengharapan yang penuh dengan masa depan yang indah Tuhan berikan kepada hidup mereka. Mereka boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang datang dengan sakit penyakit, mari Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Kalau yang datang dengan segala pergumulan hidup, mari Tuhan Engkau buka jalan, Engkau tolong kehidupan mereka Tuhan. Biar Tuhan bawa jemaat-Mu Tuhan semakin hari boleh tetap semakin dekat kepada Tuhan, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Saat ini juga kami bawa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan, di tengah-tengah masa tahun politik Tuhan, kami percaya Tuhan suasana bangsa kami tetap dalam kondusif yang baik Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin yang akan datang Tuhan. Tuhan pasti sudah tetapkan dan Tuhan pasti sudah pilihkan Tuhan pemimpin yang benar-benar mencintai Indonesia, membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan pulang dan kembali ke tempat kami masing-masing. Oleh sebab itu saudaraku, siapkan hatimu dan angkat tanganmu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama di akhir ibadah ini kita bersyukur bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Penyataan kasih kita di dalam Dia. Tuhan, ku mau bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.
Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.